Pengen sejelek apapun kita, saya ini jelek sudah. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah, banyak macam-macam, banyak dolim kepada orang lain, banyak menyakiti orang lain. Tetapi pasti dalam nurani saya ingin masuk surga. Aman semuanya di sini. Apapun posisinya, apapun pangkatnya, yang paling tinggi di sini pangkatnya dia pengen masuk surga. Bapak Ibu pengen masuk surga. Surga itu kekal, kekal ya. Agak saya belum waktunya ada. Surga itu kekal, kekalnya dalam segala hal, dalam segala hal. Surga itu tidak perlu dihitung kalender. Kalau kita hitung kalender untuk memastikan, pada akhirnya ternyata kita sudah sampai 55 tahun. Pada akhirnya kalender lah yang mengingatkan kita sampai 60. Nanti kata-kata kalender mungkin tidak sadar kalau sekarang sudah 50. Maklumat tidak sadar kalau sekarang sudah 53 dan lain-lain. Di akhirat saya kasih bocoran Bapak Ibu, tidak ada kalender, sehingga seperti itu dan tidak berbatas waktu, selamanya kekal, tidak ada awal, tidak ada. Bukan hanya itu, kenikmatan di sana juga tidak ada namanya klimaks. Klimaks itu kan pada puncaknya. Ketika sudah puncak maka sesuatu itu tidak akan terasa lagi. Kalau sore ini Bapak Ibu sekalian tiba-tiba ada es teler, gitu ya, es teler mau buka puasa apapun yang Bapak Ibu yang paling sukai, orang pasti punya kecenderungan lidahnya. Ada yang pakai cola, ada yang es teler, ada yang pakai kurma, ada macam-macam kecenderungannya macam-macam. Maka suapan pertama itu luar biasa nikmatnya. Suapan kedua nikmat, suapan ketiga nikmat, suapan keempat sudah mulai berkurang nikmat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan sudah tidak ada rasa nikmat itu. Di akhirat surga itu tidak ada seperti itunya. Seperti suapan pertama, ingin apapun seperti suapan pertama nikmat seperti itu. Pengen bidadari misalnya kayak Mas Umar ya kayak makan terus ya, tidak berani kan, di depan ini saya tidak berani menjadikan contoh. Jadi ketika pengen dengan pasangannya katanya bidadarinya ini bidadarinya, jadi seperti yang pertama. Dan saya bayangkan Mas Umar seperti apa dulu berapa 20 tahun yang lalu yang pertama ya seperti itu terus. Seperti itu, kenapa tidak ada klimaksnya? Pak Budi masih ingat dong? Iya, ya seperti yang dulu itu, seperti nikmatnya. Apapun yang kita inginkan, nikmatnya tidak ada puncak, tidak ada klimak. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, siksa di neraka itu juga tidak ada klimak. Tidak ada klimaknya. Orang kalau dipukul hari ini dengan kekuatan berapa misalnya tekanan berapa, dipukul, pukulan berapa sakit, pukulan ketika mulai terasa sakit, akhirnya akhirnya kapal. Bahasa Jawanya kapal. Ketika kapal sudah tidak terasa. Di akhirat orang yang melanggar ya siksa tidak ada klimaknya. Seperti yang pertama ini dirasakan sakit, terus seperti itu bahkan tidak pernah dibayangkan sebagai sakit. Nah, setelah punya gambaran seperti itu, semuanya pasti ingin masuk surga sekarang. Kalau digambarkan, semuanya ingin masuk surga semuanya. Surga yang tidak berbatas waktu, tidak ada kalendernya, tidak berujung seperti itu. Sementara kita yang menginginkan masuk surga ini ada batasan waktunya. Batasan waktunya dikatakan Rasulullah sekitar 63 tahun. Jadi dia masih bisa sehat untuk ibadah. Ada yang sampai 70, ada yang sampai 70, tetapi sudah tak lagi nyaman begitu. Kemana-mana harus ditemani lengkap. Ada yang sampai 80, ada kalau saya 80
istighfar kalau masih bisa jalan. Kita pengen masuk surganya sedemikian lamanya, sedemikian dekalnya, sementara kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal masuk surga tidak gratis, Bapak sekalian. Tidak gratis masuk surga, harus ada upaya. Biar ikhlas. Pokoknya ada yang alarm gitu. Kalau ada di alarm, tambah juga ada banyak sekali. Sudah selesai satu itu. Kesurgaan itu kita kesempatan mengumpulkan bekal itu kan mulai dari umur 14 ya 15 16 mengumpulkan bekal itu sampai dengan itu. Sementara kita pikir sungguh luar biasa. Maka ketidakseimbangan antara kita mencari bekal dengan harapan kita yang sedemikian besar itu, Allah menurunkan salah satu bulan yang dimana itu bisa mengcover semua keinginan-keinginan itu yang di bulan Ramadan. Dengan bisa disaksikan berapa pahala yang dilipat gandakan ketika Ramadan. Sudah berapa kali Lailatul Qadar yang kita nikmati, semoga kita nikmati semuanya. Lailatul Qadar itu lebih gitu kan, daripada 1000 bulan. Kalau sudah berapa Lailatul Qadar yang sudah kita dapatkan? Tidak tahu Lailatul Qadar itu didapatkan dengan kopi dan makan durian atau dengan rebahan duriannya. Dan sahabat itu Lailatul Qadar itu sekarang didapatkan dengan scroll TikTok itu kan. Padahal Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Satu kali bacaan satu ayat itu semuanya serba lebih daripada 1000 bulan. Itu sungguh sifat rahmat dan rahmat Allah. Umur kita hanya begitu batasannya. Allah memberikan Ramadan yang sangat mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Kembali lagi masuk ke Ramadan Bapak-Bapak sekalian. Saya ingin tidak perlu saya bahas tentang fadilah dan keutamaan Ramadan. Semuanya sudah paham. Tinggal bagaimana kita menikmati suguhan yang luar biasa dari zat yang amat amat dan mahal yang namanya Ramadan. Ada hadis yang itu dilakukan sanadnya, tetapi dari sisi fadilah sungguh luar biasa. Anggaplah ini mamola perkataan para ulama. Man fariha bi qubul Ramadan haramallahu yasadahu ala nira.
Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah harapkan jasanya dia disentuh oleh api neraka. Urusan gembira, bahagia, senang itu urusan kita dengan Allah yang tahu. Walaupun saya senyum, hidup saya simetris, bisa jadi itu hanya untuk menyenangkan yang berat saya, begitu kan ya? Hanya takut sedang hargai dan macam-macam. Tetapi pada hatinya dia sedang tidak baik-baik saja atau ilfil. Urusan senang itu urusan dia dengan Allah. Dan urusan senang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita saja yang pendidikan wilayah Bondowoso, itu tidak sederhana. Urusan senang, urusan bahagia itu akan melahirkan semangat yang lebih dibanding yang biasa. Orang yang lagi senang bahagia ingin menemui seseorang, walaupun jauh, badan agak gedes, tidak punya uang, gitu kan ya. Tapi karena sedang berbunga-bunga, maka tidak punya uang, tidak jadi kendala, gedes menjadi sehat, gitu kan ya. Jauh terasa dekat, 2 jam terasa hanya 2 menit bagi orang yang sedang bahagia. Nah iya, jangan kita pengalaman. Itu tanda-tanda orang bahagia. Artinya orang bahagia itu melepaskan semua tantangan, capek, apapun alasannya, tidak ada alasan bagi orang yang sedang bahagia. Demikian pula orang yang bahagia dengan datangnya Al-Quran, maka tidak akan ada kata capek untuk meraih keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Tidak ada kata misalnya sibuk untuk mengambil Al-Quran, membacanya lembar per lembar. Tidak ada alasan itu. Kenapa? Karena dia bahagia. Orang bahagia. Tidak ada misalnya kata, oh saya inilah kuat amal, tidak kuat. Tidak ada kata-kata seperti itu bagi orang yang fariha, bagi orang yang bahagia, bagi orang yang senang. Tidak ada kata-kata misalnya orang yang bahagia di bulan Ramadan bahwa sedekah di bulan Ramadan ini fadilah-fadilahnya. Tidak ada alasan untuk menahan diri untuk tidak berinfak di bulan Ramadan. Setiap kebaikan itu melahirkan kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sedang bahagia di bulan Ramadan. Kata kuncinya adalah bahagia dan bahagia. Maka layaklah ketika orang yang bahagia di bulan Ramadan itu akan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang lain lagi Bapak Ibu sekalian, pintu taubat, pintu maaf bulan Ramadan itu dibuka sebentar-bentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, yang ada di ruangan ini yang merasa tidak punya masalah, tidak pernah bermaksiat, apakah maksiat karena syahwat, apakah maksiat karena kesombongan, apakah maksiat macam-macam. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak pernah berbuat dosa, itu saya jamin bohong besar. Semuanya pasti pernah berbuat maksiat setelah bulan yang lalu. Apakah maksiat mata, apakah maksiat otak, apakah maksiat hati, apakah maksiat tangan, atau maksiat apapun. Di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu maaf, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tanpa bertobat saja, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Siapa yang berpuasa dan penuh keimanan, penuh pengharapan, bahagia itu rasanya, tidak merasa tertekan. Pasang boleh, THR boleh, jangan mikir itu.
tidak disabar dengan datangnya bulan Ramadan. Sudah itu bagian pernak-pernik saja atau pernak-pernik. Hidup itu kalau ada pernak-perniknya seperti itu tidak enak. Ramadan kalau tidak menyembuhkan ekter, tidak menyembuhkan apa, pakai gel-gel gitu, tidak begitu ini. Ya itu pernak-pernik untuk memperindah hidup saja. Tetapi kuncinya adalah farihah, bahagia. Bapak sekalian, ada 3 kategori orang yang oleh Allah umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan. Umur kita yang disampaikan kepada bulan Ramadan. Ada 3 kategori orang yang oleh Allah disampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah kelompok yang naudzubillah, semoga kita keluarga kita tidak digolongkan neraka. Kelompok yang pertama orang yang menganggap bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada bedanya. Yang mau maksiat di bulan 11 bulan yang lain, dia tidak punya rasa takut. Ini adalah bulan Ramadan. Tetap saja dalam maksiatnya, tetap yang judi online, tetap yang nonton film porno, tetap yang rasanya, tetap yang riba, tetap yang mendolim orang, tetap. Ini bulan Ramadan yang tidak ada efeknya hadirnya bulan Ramadan. Apalagi tanda-tandanya orang yang cuek dengan bulan Ramadan, ibadahnya tidak apa? Tidak ada yang tidak nambah ibadahnya. Infaknya tidak nambah, hajinya tidak nambah, selamanya tidak nambah. Itu yang cuek dengan hadirnya bulan Ramadan. Menganggap bulan Ramadan itu tidak ada maknanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu diadakan praktek. Coba, kalau kita lihat itu ketika ada butuhnya saja. Ketika ada butuhnya, coba di hadir televisi orang yang tidak pernah pakai hijab di bulan Ramadan dia pakai hijab. Selesai Ramadan lepas lagi hijab. Di bulan Ramadan dia yang tidak pernah rajin baca Al-Quran paling cepat ambil mikrofon di musola di masjid ngaji paling banyak. Entertain. Ramadan menjadi pilihan entertain. Yang tidak pernah berinfak di bulan Ramadan paling depan di depan dibuat selfie dengan macam-macam. Begitu selesai Ramadan kembali ke setelan awal, kembali lagi ke dosanya selesai macam-macam ibadah kembali ke awal. Ini adalah salah satu ulama namanya Mesir. Ini mengatakan kelompok yang seperti ini di saikau sejelek-jeleknya kau la ya'rifuna lillahi haqqa, dia tidak tahu hak Allah yang sebenarnya, bahwa Allah itu harus disembah. Kita dekat dengan Allah itu illa fi Ramadan itu hanya pada Ramadan. Di Ramadan rajin ibadah, Ramadan rajin ngaji, Ramadan rajin infak. Sebentar di bulan Ramadan dia kembali lagi. La ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Walakin as-salih, sedangkan orang-orang saleh terus berusaha mau Ramadan, mau tidak di Ramadan, terus. Biksal kau sejelek-jeleknya kau. Maka beliau mengatakan kun rabbaniyah wala takun ramadhaniyah. Jadilah hamba Rabb, hamba Allah. Wala takun ramadhaniyah, jangan menjadi hamba Ramadan. Ramadan itu memang mulia, tapi yang membuat mulia itu adalah Allah yang paling mulia. Yang ketiga, ini bicara yang ada orang bahwa Ramadan itu dijadikan segala hal untuk menghapus dosa kita, untuk menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan. 11 bulan kita lalai di Ramadan, kita dikembalikan kita sekarang awal. Virus-virus di scan, gitu kan ya. Kembali ke standar sehingga RAM-nya kembali tinggi, gitu kan ya. Internalnya kembali sudah siap untuk digunakan, maka 11 bulan kita bisa loading dengan cepat, tidak lemot lagi untuk dekat kepada
Kita terakhir, kita pertama itu adalah malaikat. Malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh macam-macam, tidak butuh macam-macam. Dia hanya melaksanakan perintah, bertasbih, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malaikat yang pertama. Kita kedua adalah setan. Setan itu tidak pernah berbuat baik. La yazidu, tidak pernah bertambah kebaikan, tapi dia musuh, selalu berkurang. Dia sudah berkurang, dia sudah jelek, masih banyak yang lain itu jelek setan. Itu setan. Jadi kalau ada kita yang itu jadi sudah jelek, aja orang lain sudah itu setan. Yang ketiga, ciptaan yang ketiga adalah hewan. Hewan itu punya kecenderungan macam-macam. Ada yang kecenderungan hanya makan, orang ini yang lain. Ada yang kecenderungan terus kayak kambing, bedus. Itu mau penelangan di cara baik. Ada yang maunya sebelah terus, ada yang maunya atau kalau begitu orang berbayar gitu banyak. Orang ketemu orang sudah mau ada juga. Ada yang seperti itu kecenderungan itu hewan dengan segala tipologi. Manusia yang begitu sadar punya kecenderungan yang macam itu. Punya kecenderungan malaikat. Dari malaikat. Jadi itu beda. Kalau sudah baik, melakukan macam-macam, dia kan sebenarnya malaikat. Tapi ketika sudah boleh orang mengatakan macam-macam, lebih dari setan ini kira-kira rasanya. Tapi kalau sudah seperti bedus itu kan ada manusia. Bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita mendekati ciptaan yang pertama itu, mendekati malaikat itu yang merasa tidak butuh apa-apa, yang merasa hanya untuk menjalankan perintah, yang merasa hanya untuk bertasbih, bertakbir mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita bisa ada menggeser posisi kita bukan kepada hewan, bukan kepada setan, itu saja, tetapi menggeser posisi kita kepada malaikat, maka itulah orang yang berhasil keluar di Ramadan ini seperti yang dijanjikan Allah dalam